Kita kan hidup di dunia yang terobsesi banget ya buat menghindari rasa sakit. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang lain yang benar-benar beda? Sebuah cara pandang di mana penderitaan itu bukan cuma ditahan, tapi justru bisa dipilih demi sebuah sukacita yang jauh lebih besar. Nah, kali ini kita akan bedah gagasan yang kedengarannya radikal ini. Pengorbanan yang penuh sukacita. Ceritanya berawal dari sebuah pertemuan. Saya pernah punya kesempatan untuk duduk berhadapan langsung dengan seorang pria bernama Richard Wurmbrand. Waktu itu, dia buka sepatunya dan saya lihat bekas-bekas luka penyiksaan yang brutal dari belasan tahun di penjara komunis. Tapi yang luar biasa, dia sama sekali nggak bicara soal rasa sakitnya. Dia justru dengan semangat 45 bercerita tentang gimana Kristus memilih jalan penderitaannya. Nah, ini kan pertanyaan utamanya ya kan? Rasanya tuh berlawanan banget sama semua insting kita. Kenapa ada orang yang dengan sadar jalan ke arah api pas semua orang lagi lari menjauh? Apa sih yang bisa sebegitu berharganya sampai rasa sakit dan kehilangan itu jadi harga yang pantas buat dibayar? Oke, biar kita ngerti pilihannya, kita harus tahu dulu konteksnya. Wurmbrand ini seorang pendeta gereja bawah tanah di Rumania. Cuma karena imannya, dia ditangkap, disiksa, dan dipenjara selama 14 tahun. Coba bayangkan, 3 tahun dari waktu itu dia habiskan sendirian di sel bawah tanah. Nggak pernah lihat matahari sama sekali. Dan disinilah kuncinya. Sambil mengutip kata-kata Yesus, Wurmbrand melihat hidupnya itu bukan sebagai sesuatu yang dirampas dari dia, tapi sesuatu yang dia berikan dengan sukarela. Dia bukan korban pasif dari keadaan, tapi agen yang aktif dari sebuah tujuan. Pilihan sadar inilah yang mengubah penderitaan jadi pengorbanan. Pilihan yang radikal banget kayak gitu tuh munculnya dari sebuah cara pandang hidup yang fundamental. Dan di sini kita nemuin dua pandangan yang benar-benar bertolak belakang soal apa itu makna pengorbanan. Pertama, ada pandangan dari seorang kepala biara. Waktu ditanya, gimana kalau di akhir hayat nanti ternyata keyakinannya salah? Dia jawab, hidup yang diisi dengan pengorbanan dan kebaikan itu udah bernilai dengan sendirinya. Hidup yang indah itu upahnya sendiri, nggak peduli ada hadiah atau enggak di akhirat. Mulia banget ya kedengerannya. Tapi kemudian Rasul Paulus datang dan bam, ngasih pandangan yang mengejutkan. Dia bilang sebaliknya, kalau harapan kita cuma buat dunia ini, kalau nggak ada kebangkitan, maka semua pengorbanan itu justru menjadikan kita orang yang paling malang. Bukan mulia tapi patut dikasihani. Wah, ini pertentangan yang tajam banget. Loh, kok bisa gitu? Kenapa pengorbanan yang sama dilihat sebagai sesuatu yang mulia oleh satu orang dan menyedihkan oleh yang lain? Jawabannya ada di apa yang jadi tujuan akhir dari pengorbanan itu. Buat Paulus, pengorbanan itu kayak papan penunjuk jalan ke sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, kalau tujuan itu ternyata nggak ada, ya papan penunjuk jalannya cuma ngarah ke jurang kehampaan. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang, wah, kuat banget. Di dalam setiap penderitaan selalu ada dua agenda yang lagi berperang. Setiap momen kesakitan itu adalah medan pertempuran untuk sebuah makna. Jadi gini, di satu sisi ada niat untuk menghancurkan. Penderitaan dipakai buat menggoyahkan iman, buat bisikin kalau Tuhan itu gak peduli, dan buat ngebuktiin kalau cinta kita ke Dia tuh rapuh. Tapi di sisi lain, Tuhan pakai penderitaan yang persis sama itu buat tujuan sebaliknya. Untuk memurnikan iman, menarik kita lebih dekat sama Dia, dan buat nunjukin kalau Dia sendiri adalah hadiah yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa direnggut dari kita. Dan ini bukan cuma teori loh, Paulus ngalamin sendiri. Waktu dia mohon-mohon supaya duri dalam dagingnya diangkat, Tuhan jawab tidak. Justru sebaliknya, Tuhan unjukin kalau di dalam kelemahan itulah kekuatannya jadi kelihatan nyata. Penderitaan jadi panggung bagi kuasa ilahi. Oke. Jadi kita udah lihat penderitaan itu bisa punya tujuan internal buat memurnikan iman. Tapi ternyata ada juga dimensi eksternalnya. Gimana caranya penderitaan bisa jadi sebuah kesaksian yang kuat buat dunia? Disinilah kita ketemu salah satu ayat yang paling membingungkan sekaligus mendalam. Paulus bilang dia bersukacita dalam penderitaannya karena dia sedang menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Tunggu. Apa maksudnya ini? Pertanyaan ini wajar banget sih. Bukannya karya Kristus di kayu salib itu udah tuntas, sempurna, dan lebih dari cukup? Kok bisa ada sesuatu yang kurang? Apa Paulus lagi bilang kalau penderitaannya punya nilai penebusan dosa juga? Tentu saja bukan itu. Penjelasannya begini. Yang kurang itu bukan kualitas pengorbanan Kristus, tapi presentasinya ke dunia. Penderitaan Kristus kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Gimana caranya orang zaman sekarang bisa melihat penderitaan itu? Ya lewat umatnya.
Waktu orang percaya menderita dengan sukacita dan harapan, mereka itu jadi kayak etalase hidup yang nunjukin betapa berharganya kasih Kristus. Oke, konsep ini mungkin masih agak ngawang-ngawang ya. Biar lebih nempel, yuk kita lihat gimana ini bekerja dalam sebuah kisah nyata yang kuat banget dari sejarah gereja mula-mula. Kenalan dulu, ini Polikarpus, seorang uskup di abad kedua. Di usianya yang udah sangat tua, dia ditangkap dan dihadapkan sama pilihan yang mengerikan. Sangkal Kristus atau dibakar hidup-hidup. Jawabannya, wah, jadi legenda. Dengan sangat tenang, dia menolak. Bagi Polikarpus, Kristus udah ngasih dia 86 tahun kesetiaan. Masa iya dia mau mengkhianatinya di akhir hidupnya? Kesediaannya untuk mati adalah proklamasi terakhirnya tentang betapa berharganya Yesus buat dia, lebih berharga dari napasnya sendiri. Dan disinilah letak kekuatannya. Orang-orang Romawi yang nonton ketenangan Polikarpus jadi bertanya-tanya, siapa sih pribadi ini yang bikin seorang kakek tua lebih milih api daripada menyangkalnya? Penderitaan Polikarpus jadi benih yang menumbuhkan iman di hati orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan menggenapkan apa yang kurang. Semua ini membawa kita pada kesimpulan yang kedengarannya aneh. Sebuah filosofi yang disebut hedonisme Kristen. Ya, Anda nggak salah dengar, hedonisme. Yuk kita lihat gimana konsep ini menyatukan semua yang udah kita bahas. Intinya gini, kita semua manusia itu pada dasarnya hedonis. Kita semua ngejar apa yang kita pikir bakal bikin kita paling bahagia. Pertanyaannya bukan apakah kita akan ngejar sukacita, tapi di mana kita akan mencarinya. Hedonisme Kristen bilang kalau sukacita yang paling dalam, paling memuaskan, dan paling awet itu cuma ada di dalam Tuhan. Dan ini perlu kita garis bawahi banget, ini bukan masokisme ya. Ini bukan soal menikmati rasa sakit itu sendiri, sama sekali bukan. Ini soal mencintai Tuhan lebih daripada kita benci rasa sakit. Ini keyakinan kalau sukacita yang kita dapat dari kedekatan dengan Tuhan di tengah badai itu jauh lebih bernilai daripada kesenangan dangkal dari hidup yang adem ayem. Nah, ini dia kalimat kuncinya. Kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kita itu bukan dua hal yang bersaing, justru sebaliknya. Tuhan paling kelihatan agung dan mulia di mata dunia, waktu umatnya menemukan kepuasan terdalam mereka di dalam Dia, terutama saat semua sumber kebahagiaan duniawi udah direnggut. Penderitaan kita jadi kayak mikrofon yang menyiarkan kebesarannya. Jadi, pada akhirnya pembahasan ini menantang kita dengan sebuah pertanyaan. Seluruh budaya kita kan dibangun di atas fondasi ngejar nyaman dan hindarin sakit kan? Tapi, gimana kalau ternyata kita salah? Gimana kalau sukacita yang paling sejati dan gak tergoyahkan itu gak ditemukan dengan lari dari penderitaan, tapi justru dengan merangkul sebuah pribadi dan tujuan yang begitu besar sehingga penderitaan apapun jadi terasa ringan kalau dibandingkan dengannya.